Apa sih dampak terburuk dari Pak Jokowi terhadap Republik ini? Ya, dia merusak demokrasi, membunuh partai politik yang membesarkan dia. Itu udah mensrea yang paling buruk di dalam watak seseorang kan. Apalagi kalau kita hitung segala macam tipu, bahwa dia punya 11 triliun, bahwa dia akan bikin mobil, segala macam, kan itu tipu semua. Tapi kemaksiatan tertinggi adalah dia merusak demokrasi. Halo. Nah, kali ini kita akan bahas tentang podcastnya Rocky Gerung bersama Panji. Bagaimana seorang Rocky Gerung selalu menohok Jokowi. Menurut Rocky Gerung, Jokowi ini punya dosa yang sangat besar. Jadi dosanya adalah mematikan demokrasi dan juga mematikan partainya. Nah, ini menurut saya nih omongan yang tidak cocok ya. Kalau kita tilik ya, mematikan demokrasi. Kalau seandainya demokrasi dimatikan oleh Jokowi karena pemilihan Gibran sebagai wakil presiden, berarti Prabowo menikmati kematian demokrasi. Jadi hadiah kematian demokrasi itu dinikmati oleh Prabowo. Nah, di satu sisi Rocky Gerung mengatakan Jokowi mematikan demokrasi, tapi di sisi lain Rocky Gerung menerima keberadaan Prabowo. Bahkan ketika ada pertanyaan Panji, pemerintahan sekarang sudah berikhtiar ya. Dan Rocky Gerung bilang ya sudah berikhtiar. Karena Prabowo ingin mengembalikan state ala sosialisme. Dengan adanya program Koperasi Merah Putih, kemudian MBG. Wah, dengan kata-kata mutiaranya Rocky itu, Prabowo berusaha meletakkan makanan di meja makan emak-emak. Ya. Dan Prabowo mengatakan, Rocky Gerung mengatakan Prabowo sudah melakukan ikhtiar. Nah, jadi yang saya soroti itu adalah tentang Jokowi mematikan demokrasi, tapi di sisi lain Rocky Gerung mengatakan Prabowo diakui oleh dia. Dia tidak mengakui Gibrannya gitu kan. Nah, berikutnya adalah Jokowi dianggap mematikan partainya. Nah, ini juga nggak logis ya. Bagaimana Jokowi bisa mematikan partai PDIP yang sangat besar itu? Faktanya hari ini PDIP tetap besar. Puan jadi ketua DPR dan parlemen, isinya PDIP masih cukup besar di sana. Kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, DPRD, provinsi, DPRD, daerah, kota, kabupaten, itu masih banyak diisi oleh orang-orang PDIP. Jadi partai ini nggak mati. Hanya saja partai ini kalah dalam pemilihan presiden dan itu biasa saja. Nggak usah cengeng gitu loh. Nah, satu hal lagi yang ingin saya katakan adalah Rocky tidak pernah mencermati tentang betapa negara ini hancur seperti ini. Kalau menurut Rocky gitu ya, itu adalah ulah partai. Iya kan? Gibran tidak akan bisa maju kalau seandainya tidak diusung oleh partai. Berarti yang mematikan demokrasi adalah partai, harusnya bukan Jokowi. Karena faktanya begini, ketika tahun 2019, jika memang Jokowi punya kekuatan yang besar, harusnya Jokowi bisa dong mengajak Pak Mahfud sebagai wakil presiden. Tapi faktanya oligarki partai tidak menginginkan Mahfud. PKB tidak terima, PDIP juga nggak tahu, beberapa partai mungkin Surya Paloh atau Golkar tidak terima. Saya tidak tahu ya, waktu itu kayaknya Golkar mungkin ada beberapa orang, apa yang lain juga tidak terima. Akhirnya ganti dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Dan ini bukan keinginan Jokowi awalnya kan. Ini adalah keinginan oligarki partai. Nah, harusnya Bung Rocky
juga mencermati tentang keberadaan partai. Yang membuat negara ini seperti ini hari ini adalah partai. Saya setuju dengan omongannya Uni Irma Chaniago, partailah yang harus dibenahi. Gitu.